Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini adalah contoh yang saya ambil dari Kaplan. Jadi apabila sudah mulai didapatkan abnormal findings atau psikopatologi yang bermakna, maka catat dan sampaikan pada rekam medis yang dimiliki oleh rekan-rekan sekalian. Seperti yang saya sampaikan tadi terkait appearance and behavior, mungkin dia tampak aneh. Mungkin bajunya eksentrik gitu. Ada baju lingkar-lingkar, kembang-kembang, bunga warna-warni, tapi lubang-lubang. Nah, nggak apa-apa. Bebas, pasien jiwa bebas menggunakan apa saja. Jadi yang perlu kita perhatikan seperti apa pola perilakunya. Atau mungkin poorly groom, jadi groomingnya jelek banget. Atau dishevel nggak rapi, difficult to engage, jadi mungkin selama proses pemeriksaan nggak bisa engage tuh sama pemeriksa, nggak bisa nyambung. Apa dok? Gimana dok? Gimana ya? Tadi dokter tanya apa ya? Nah itu contoh. Atau justru sifatnya defensif tuh. Defensif banget, dia mempertahankan banget pendapatnya, sulit menerima masukan, atau mungkin bersikap bermusuhan atau hostile, dan atau seduktif. Nah, ngerayu. Masa sih dok, minta peluk ya dok ya. Nah ini hati-hati, jangan terburu-buru untuk main peluk aja. Kemudian eye contact. Nah, kalau pada anak-anak, terutama kondisi autis atau anak berkebutuhan khusus, eye contact ini penting. Kalau mulai ada kesulitan untuk mempertahankan kontak, kontak verbalnya minimal, tidak ada komunikasi resiprokal, fix, mungkin masuk ke arah spektrum autisme. Kalau pada dewasa yang tidak ada riwayat kondisi autisme sama sekali, tapi kok avoidant ya kontak matanya. Mungkin ada yang dia alihkan, mungkin ada yang dia tutupi, bisa saja demikian. Berikutnya adalah motor activity, tadi sudah saya sampaikan, berupa psikomotor, bisa mengalami peningkatan, psikomotor yang agitatif, gelisah, atau mungkin mengalami penurunan. Nah, yang mana nih yang ditujukan dari pasien kita? Pada kondisi delirium yang hipoaktif, seringkali psikomotornya mengalami penurunan. Pada kondisi yang ke arah posturing, dia mempertahankan suatu kondisi tertentu, atau mungkin ke arah dyskinetic movement, ini kita harus melakukan penapisan. Apakah gangguan psikomotornya merupakan bagian psikiatrik atau gangguan di neurologis? Jadi sama-sama gangguan pada psikomotor bisa berbeda pemaknaan dan diagnosisnya. Terkait mood, saya pikir sudah jelas, sudah kita sering singgung pada berbagai pertemuan, afek juga, pembicaraan tadi sudah saya sampaikan. Nah, terkait psychiatric review of system, jadi di sini rekan-rekan saya minta tolong lebih sensitif lagi terkait apa yang dicari dari pasien tersebut. Sehingga contohnya gini, gangguan tidur. Sama-sama gangguan tidurnya, tapi bisa mengarah pada diagnosis yang berbeda. Mungkin sudah mengenal tentang initial, middle, terminal insomnia. Nah, kalau sulit memulai tidur, bisa jadi pasien kita mengalami suatu kondisi depresi ataupun cemas. Sekali lagi, sulit memulai tidur. Kalau middle insomnia, jadi di tengah-tengah, mungkin pasien kita depresi. Sama halnya dengan terminal insomnia. Sehingga yang namanya insomnia itu tidak pernah berdiri tunggal. Kecuali memang kita temukan tidak ada bukti keluhan lain yang spesifik, tidak ada bukti merupakan sekunder dari gangguan mental ataupun gangguan mental organiknya. Gitu ya. Jadi pasien skizofrenia pun juga sulit tidur. Pasien demensia juga sulit tidur. Nah, ini sulit tidurnya yang mana dulu? Tolong dilakukan eksplorasi yang lebih mendalam. Kemudian terkait mood, entah itu depresi, entah itu hipomania ataupun mania, jangan berhenti pada suasana perasaan yang dirasakan. Melainkan seperti apa produktivitasnya, apakah goal oriented ataukah tidak. Seringkali orang mania atau hipomania nggak bisa tidur juga tuh. Jadi nggak bisa tidur, nggak punya milik depresi aja ya. Bisa saja mereka nggak bisa tidur. Tapi yang dilakukan mungkin nggak jelas. Pengen mengerjakan banyak hal, tapi nggak goal oriented. Jadinya nggak ada yang dilakukan sama sekali. Jadi lebih impulsif. Atau mungkin lebih ceroboh ke arah sana. Nah, terkait anxiety, kalau anxiety itu prinsipnya core symptoms-nya adalah fear and worry, rasa takut dan rasa khawatir. Tinggal kita cari dia anxiety-nya terhadap apa? Terhadap situasi sosial kah? Lebih ke arah fobia kah? Atau mungkin ke arah gangguan panik sudah diikuti respon dari somatisasinya?
ke arah mana ya dari pasien kita. Ingat, bahasa atau istilah panik yang digunakan pasien mungkin tidak sama dengan panik yang kita pelajari dalam kriteria diagnosis. Saya panik dok, saya panik. Kamu panik kenapa? Mau ujian. Tapi bisa ngomong lancar, bisa tertawa cekikian. Nah, itu bukan gangguan panik. Ya, jadi tolong dieksplor lagi. Kemudian kalau psikotik, kalau kita menggunakan kriteria DSM-5, maka jelas harus ada disorganized speech, disorganized behavior, ada gangguan persepsi ke arah halusinasi, kemudian ada beberapa perilaku yang mungkin tidak sesuai, dan ada gangguan penilaian realita. Ya, terkait obsesif kompulsif, berarti pikirannya obsesif, jadi proses pikirnya obsesif, psikomotornya kompulsi. Sehingga kompulsi di sini merupakan manifestasi dari perwujudan obsesinya. Sedangkan trauma, nah ini perspektif trauma di psikiatri dengan trauma di departemen bedah tentu berbeda. Jadi kalau di departemen bedah ataupun departemen forensik, traumanya bersifat mekanik tuh. Mungkin ada jejas, mungkin habis kecelakaan gitu ya. Mungkin ada trauma benda tajam, kena pisau, kena sayatan pedang, mungkin menimbulkan perlukaan. Nah, kalau trauma di psikiatri, sifatnya traumatic exposure. Jadi traumanya bersifat psikologis. Seringkali bersifat negative alteration. Jadi dia akan menyebabkan pikiran-pikiran negatif yang mungkin nantinya ke arah distorsi kognitif dari seseorang itu terhadap traumanya. Itu ya, ini yang perlu dibedakan. Yang berikutnya tentang behavior, mungkin pasienmu ada kecenderungan apa penggunaan zat, mungkin ada kecenderungan apa gambling, judi. Nah, jadi di sini ada perempuan 38 tahun dikeluhkan keluarga sering berbuat onar. Nah, ini sering berbuat keributan ya di lingkungan warga. Ketika dilakukan pemeriksaan, pasien merasa kesel, dibawa ke rumah sakit karena nggak ngerasa sakit. Pasien menuduh bahwa semua orang yang membawanya telah berkonspirasi untuk membuat dirinya gila. Perubahan perilaku muncul dalam 4 bulan terakhir sejak pasien merasa tidak nyaman dengan spanduk dan baliho besar kampanye yang dianggap menyindir dirinya sebagai caleg gagal, calon legislatif yang gagal di masa lalu. Pasien nggak mau merawat anak karena merasa anak adalah titipan negara, sehingga harusnya negara yang bertanggung jawab mendidik. Hal ini berdasarkan bisikan yang selalu didengar pasien yang bersumber dari Intel. Pasien meyakini lampu penerangan di daerahnya meredup karena akan ada pembunuhan terhadap dirinya supaya tidak mengganggu pemilu 2024. Jika pasien melihat kerumunan warga dan saling tertawa, maka hal tersebut adalah kode menyindir dirinya. Pasien sering mendengar suara percakapan di dalam kepala yang terus-menerus bergema yang disampaikan pasien sebagai suara berisik. Nah, saya ingin minta pendapat Mbak Maria terkait situasi ini, kira-kira apa saja psikopatologi yang didapatkan? Mungkin masih di mute ya? Oke, silakan. Ini dokter, jadi ini ada perempuan 38 tahun, psikomotornya meningkat, yaitu ditandai dengan sering berbuat onar di sekitar. Kemudian adanya waham, yaitu semua orang yang membawanya telah berkonspirasi untuk buat dirinya gila, mungkin waham rujukan. Kemudian ada waham kejar, yaitu merasa bahwa orang-orang berkonspirasi untuk akan mencelakakan dirinya karena akan ada pembunuhan pada dirinya supaya tidak membunuh 2024. Oke, barangkali bisa ditambahkan Mas Adam, psikopatologi apalagi yang bisa didapatkan dari kasus ini? Iya dokter, untuk dari penampilannya wanita sesuai usia, tampak cemas, kemudian kooperatif dengan pemeriksa, kemudian terdapat halusinasi auditorik dokter, kemudian Kalau kayak gini tilikan berapa Mbak Maria?
Pilihannya 1, dokter, karena tidak Good. merasa sakit. Tidak merasa sakit. Oke, saya sepakat dengan Mbak Maria dan Mas Adam. Jadi di sini kita sudah dapat tuh perempuan 38 tahun, perawatan diri, saya kurang tahu. Tapi mungkin perawatan dirinya sudah kacau karena kita nggak langsung berhadapan dengan pasien ya. Sikap terhadap pemeriksa mungkin ketika gelisah ya mungkin tidak kooperatif. Tapi kalau sudah mulai tenang bisa jadi kooperatif. Gelisah juga. Moodnya marah, afek disforia juga boleh. Fungsi kognisi, perhatian, konsentrasi terganggu. Nah ini, kalau kalian biasa menggunakan istilah waham boleh. Mau pakai istilah delusi juga nggak apa-apa. Keduanya sinonim. Jadi waham bahasa Indonesia, delusi bahasa Inggris tuh ya. Tadi sudah ada waham rujukan. Jadi delusion of reference, oke. Ada delusi paranoid, oke. Nah, kita yang perlu berhati-hati terkait menerjemahkan keluhan pikiran berisik di dalam kepala. Jadi ada suara pembicaraan pikiran yang berulang di dalam kepala ini loh yang kita sebut dengan thought of echo. Ya, jadi pikirannya menggema, pikirannya menjadi echo. Untuk persepsi, tadi Mas Adam sudah sampaikan ada halusinasi auditorik, oke sepakat. Mbak Maria bilang tilikan derajat 1, oke sepakat. Apabila durasinya sudah berjalan selama 4 bulan, kira-kira diagnosis yang diajukan apa Mbak Maria? Bisa skizofrenia, dok. Skizofrenia yang mana? Untuk lebih spesifiknya mungkin paranoid karena dia ada anggapan untuk akan ada rencana pembunuhan pada dirinya. Oke, good. Paranoid. Terus diagnosis banding? Mungkin boleh dok gangguan waham menetap. Boleh, boleh. Diagnosis banding yang lain? Kira-kira apa nih? Aku ini hebat loh. Aku seharusnya bisa jadi calon legislatif. Tapi gara-gara orang-orang tuh yang sekarang nyalonin aku dulu gagal. Tuh khas punyanya siapa tuh? Jadi ada suatu kondisi skizofrenia, ada muatan afektif di sana, ada kecenderungan grandiositas yang berat dan menetap. Apa Mas Adam? Gejala afektif, dokter. Boleh. Mau Mas Adam kasih apa nih terapi kalau seandainya nih Ibu datang ke prakteknya Mas Adam? Masih di mute ya? Kita kasih antipsikotik atipikal, dokter. Mau kasih apa? Halo, dokter. Haloperidol, dokter. Haloperidol, berapa miligram? 10, dokter. Banyak banget. Maksudnya 10 miligram dosis sehari? Atau sekali minum langsung 10? Sehari, dokter. Jadi 2-5 miligram, dokter. Oke, oke. Non psikofarmaka? Mau diapain, Dam? Mungkin bisa Mau kasih apa nih? Yang perlu diedukasi siapa sih sebenarnya, pasiennya apa keluarganya nih kalau kayak gini? pasiennya, dokter. Mungkin Pasien psikotik loh, bisa nggak? CBT, dokter. Pasiennya psikotik. Saya nggak sakit. Yang sakit itu, yang nganter saya tuh. Mereka nggak suka aja sama saya. Pasang Mungkin baliho bisa gede-gede. kita lakukan psikoedukasi ke keluarganya, dokter. Oke. Kalau Mbak Maria mau kasih apa nih pada pasien ini obatnya? Mar, masih di mute, Mar. Mungkin bisa risperidon, dok. Berapa? 2 miligram, dokter. Oke. Ada Maria sama-sama benernya. Ya, jadi untuk diagnosisnya saya sepakat skizofrenia paranoid karena kriteria skizofrenianya udah teka. Kemudian diagnosis banding boleh dengan skizoafektif, boleh gangguan waham menetap. Cuma hati-hati kalau gangguan waham menetap itu halusinasinya nggak boleh ada, nggak boleh menonjol.
gitu ya. Yang dominan adalah wahamnya. Sedangkan psikofarmakanya boleh kasih golongan antipsikotik. Tergantung setting klinisnya. Kalau pasiennya datang dalam kondisi marah, memenuhi kriteria emergensi psikiatri dengan skor PANS EC-nya memang ada indikasi rawat inap, saran saya injeksi aja. Jadi persuasi dulu bisa tenang enggak gitu toh. Kalau memang kondisinya gelisah banget, ya kita izin tuh, kita injeksi. Boleh injeksi haloperidol. Nah, 5 miligram intramuskular. Boleh diulang 30 menit kemudian kalau masih gelisah dengan catatan dosis maksimal 15 miligram per hari. Sekali lagi intramuskular ya, nggak boleh intravena kalau injeksi. Sedangkan untuk antipsikotik yang oral, boleh kasih haloperidol boleh mulai dulu 1 kali 5 atau 2 kali 5 miligram. Atau risperidon boleh 1 kali 2 atau 2 kali 2 miligram nggak apa-apa. Mau kasih tipikal, mau kasih atipikal, dua-duanya benar. Tergantung kondisi klinis yang dihadapi pasien tersebut dan ketersediaan obat di tempat kita. Untuk non-psikofarmaka, jangan terburu-buru men-CBT. Pasiennya ngamuk tuh, tilikannya derajat 1. Nggak bisa tuh mentol terus. Yang ada ntar malah berantem sama dokternya. Jadi, boleh dong kita kasih psikoterapi suportif dulu. Nunggu dia tenang, kasih penjelasan. Oh, kemarin tuh yang terganggu isi pikirnya ya. Jadi rasanya nggak nyaman ya perasaannya, jadinya marah-marah terus. Nah, yang perlu diedukasi juga keluarganya. Karena bagaimanapun kalau dalam kondisi psikotik, kadang yang jadi musuh pertama adalah pihak keluarga. Jadi pihak keluarga harus tahu tuh cara mengenali tanda dan gejala kalau katakan resiko ke arah kekambuhan. Gitu, di psikoedukasi juga tentang pengobatan. Oke, yuk kasus berikutnya. Ini kasus keempat. Laki-laki 70 tahun, nah yang belum saya nanya udah keringetan duluan. Laki-laki 70 tahun dibawa Satpol PP ke rumah sakit tanpa identitas. Setelah dilakukan identifikasi biometrik, didapatkan data bahwa pasien sudah sering hilang dari rumah sebanyak 10 kali dalam 1 tahun. Pasien nggak ingat di mana rumahnya, akan pergi kemana, dan seringkali berbicara sendiri. Menurut keterangan caregiver, pasien tidak memiliki keluarga dekat. Apabila dalam kondisi sadar, maka akan berinteraksi baik, namun selebihnya sering berubah kondisi, seperti tidak bisa mengenakan baju dengan baik, baju sering terbalik, mudah curiga pada orang lain, menarik diri dari lingkungan, bahkan berkata kasar. Perubahan perilaku terjadi selama 5 tahun terakhir, sehingga anak-anak pasien merasa bosan dan memilih pergi dari rumah. Jadi anak-anaknya minggat dari rumah, nggak tahan nama bapaknya. Yuk, saya pengen pendapatnya Mbak Anissa terkait kasus ini. Ini psikopatologinya apa aja yang didapatkan, status mentalnya? Ini dokter, jadi yang pertama dari penampilan, ada pasien laki-laki usia 70 tahun, untuk higienitas kan buruk, pasien tidak kooperatif, lalu dari afeknya, afek pasien menurun atau tumpul. Oke. Untuk mood pasien, pasien kebingungan, kemudian dari pembicaraannya, mungkin pembicaraan bisa stuttering atau tidak lancar, kecepatannya menurun, jumlah dan volumenya juga menurun. Kemudian dari persepsinya tidak ditemukan adanya halusinasi. Kemudian dari pikirannya, untuk proses pikirnya mungkin bisa kita temukan adanya, asosiasi longgar atau ada inkoheren karena pasien tidak mengingat nama, rumah maupun, orang yang dikenalnya. Kemudian dari isi pikirnya, tidak ditemukan ditemukan pasien ada curiga kepada orang lain. Kemudian dari psikomotornya mungkin bisa meningkat karena, dikatakan juga pasien mudah curiga, sering kadang berkata kasar.
Kemudian dari insight atau tilikannya, mungkin tilikan pasien ini 1, dokter. Oke, good, Untuk mantap, sip, fungsi lengkap. untuk fungsi kognitifnya ini Mm-mm, terganggu, dokter, karena terganggu. terlihat dari sering pakai baju terbalik, Nah, sering muncul lupa ya. untuk ingat Mm-mm, jalan pulang. mm-mm. Robi, ini kasus apa, Bi? Demensia, dokter. Kenapa demensia? Karena ini pasien sudah berumur 70 tahun, terus juga ada gangguan di organiknya juga ada. Pasien sering lupa, terus juga eh, di kognitifnya juga ada gangguan, dokter. Oke, diagnosis bandingmu apa? Eh, delirium, mungkin, dokter. Delirium? Pasiennya jalan loh, jalan. Ketawa cekikian sama Satpol PP-nya. Itu halo om, gitu. Kalau delirium, berarti yang terganggu apa tuh? Delirium berarti Kalau delirium yang terganggu fungsi sadarnya. Ini orang masih sadar loh. Kira-kira apa, Nisa? Diagnosis banding yang mungkin nih, mepet-mepet nih sama si bapak tua ini. Mungkin bisa juga ada retardasi mental, dokter. Itu tidak ditemukan riwayat retardasi mental. Kalau retardasi mental kita follow up-nya sejak masa anak-anak, sayang. Gimana nih? Mungkin bisa demensia Alzheimer, dokter, atau demensia vaskular. Boleh, boleh, boleh. Nah, Bi, mau diapain, Bi? Usulan terapi mau, Bi? terapi demensia. Ayo, kemarin udah penyuluhan, Robi. Ayo, Gabapentin gitu, gabal. gabapentin, terus? Bisa juga anti psikolitik, benzodiazepin. Terus? Eh, ya, eh, Ya Allah, ya Allah, ayo. Ayo, kemarin penyuluhan materinya ini loh, ayo. Masa eh, penyuluhan lagi, Bi? Nangis ntar Dosa, temenmu satunya. donazepin, ya donazepin. Kalau non psikofarmakanya gimana, Nisa? Mungkin untuk non psikofarmakanya karena tilikannya jelek berarti diberikan psikoterapi suportif, dokter, dan psikoterapi keluarga, dokter, untuk perawatannya. Nah, betul. Karena bapak tua ini kan ditinggal ya, udah ditinggal bye-bye gitu. Tuh, jadi oke, psikopatologinya saya sepakat dengan Mbak Anissa dan Mas Robi. Jadi tetap deskripsi umumnya laki-laki 70 tahun, perawatan dirinya kurang, check up terhadap pemeriksa kooperatif. Nah, ini mood sama afeknya kita perlu lihat dulu nih, mood sama afek yang ditampakkan seperti apa. Karena kan ada kondisi labilitas ya, labilitas emosi. Caregivernya ngomong kalau lagi sadar, Dok. Itu bagus, nyambung. Nah, kan sering kan kalau di setting klinis kita ketemu yang kayak gitu. Kalau lagi sadar nyambung, bagus kayak orang normal. Tapi kalau nggak sadar, nah udah mulai tuh patologisnya keluar. Jadi fungsi kognisi, perhatian, konsentrasinya terganggu semuanya. Ini pasti kalau dilakukan skor MMSE nilainya kurang tuh dari 20. Jadi ada flood of idea, ada inkonsistensi, tilikannya juga mungkin buruk, ke arah sana. Tadi ada yang sebut diagnosis bandingnya demensia, mungkin Alzheimer atau vaskular, boleh, nggak apa-apa. Tinggal nanti PR-nya, kalau kita mau mengklasterkan pada tipe-tipe demensia, cari dulu bukti di pemeriksaan fisiknya. Ada nggak sih riwayat hipertensi? Ada nggak sih riwayat CVE? Ada nggak sih riwayat pada gangguan vaskularisasi tertentu? Itu yang mengarah pada demensia vaskuler. Oh, ternyata sebelum ini ada riwayat Parkinson, Dok. Jadi udah mulai ada tremor, ada restlessness, ada akinesia, ada postural rigidity. Oh, mungkin ke arah demensia yang berhubungan dengan Parkinson. Boleh. Atau mungkin dulu pernah mengalami encephalitis gitu ya, punya penyakit HIV, oh mungkin demensia yang berhubungan dengan itu. Atau ke arah gangguan mental organik yang bermakna.
Kenapa nggak boleh nih kita mendiagnosis dengan delirium gitu kan? Karena belum ditemukan tuh fungsi sadarnya masih baik-baik aja. Kecuali sudah didapatkan tuh mulai ada kecenderungan sundowning fenomen. Jadi kalau orang delirium tuh khas ada fenomena sundowning gitu kan. Jadi kalau udah tambah sore, udah tambah malam, justru tambah gelisah, nggak bisa tidur. Nah, ada gangguan pada siklus tidur bangun, itu punyanya kasus delirium. Itu ya, jadi nambah deh ini pengetahuannya. Untuk psikofarmakanya boleh kombinasi. Dari apa namanya golongan GABA boleh, kasih antipsikotik boleh dengan catatan antipsikotiknya dosis rendah. Ya, kalau pasiennya punya komorbid gangguan fisik, gangguan metabolik, jangan kasih antipsikotik generasi 2. Kasih saja antipsikotik generasi pertama. Haloperidol yang paling aman. Boleh mulai dari 0,25 atau 0,5 mg. Jangan tinggi-tinggi. Ingat, ini pada kasus geriatri. Untuk non-psikofarmakanya, boleh psikoterapi suportif, boleh psikoedukasi keluarga. Kita panggil lagi tuh keluarganya. Kalau memang nggak punya keluarga, didapatkan bukti penelantaran, kita koordinasi itu sama bagian dinas sosial, itu juga bisa. Nanti ada tuh di setiap rumah sakit, ada petugas biometrik, bagian rehabilitasi medik, divisi sosiomedik yang akan membantu, sehingga kita kerja nggak sendirian. Nah, khusus pada kasus-kasus lansia, lanjut usia, ataupun geriatrik, kita perlu waspada terlebih dahulu. Jadi, kita harus kenal tuh kalau pada kondisi demensia ada yang namanya BPSD. Ini bukan menjadi suatu diagnosis, tapi menjadi suatu bagian yang tidak terpisah dari suatu kondisi klinisnya demensia. BPSD ya, Behavioral and Psychological Symptom of Dementia. Jadi, di sini ada kecenderungan agresi, menyerang, entah itu secara fisik, secara verbal, atau dia menolak adanya suatu rawatan. Atau justru apati, ada penarikan diri, hilang minat, nggak punya motivasi. Yang sering muncul itu justru dalam kondisi depresi, nangis terus, rasa hopeless, rasa bersalah, ada kecenderungan cemas, kalau malam teriak-teriak, ada yang mengeluhkan kalau malam sering pukul-pukul panci dok, minta perhatian. Nah ini kita perlu waspada, jangan-jangan sudah masuk ke arah BPSD. Kalau yang berat ya sudah agitasi ya, selain agresi, agitasi. Jadi ditujukan keluar tuh, nyerang orang, atau mungkin sengaja nggak pakai baju, ke arah sana. Yang berat ya memang kalau sudah ada muatan psikotik sama maniaknya. Prinsipnya, seperti yang saya bilang di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau onset pertama kali gangguan psikotik pada lanjut usia, jangan terpikir itu gangguan psikotik yang sifatnya tunggal. Tapi selalu pikirkan itu merupakan bagian dari gangguan mental organiknya sampai terbukti tidak. Barangkali itu, jadi mungkin sudah mulai ada gambaran. Terima kasih untuk partisipasi aktif yang diberikan dengan harapan ketika mendapatkan kasus yang serupa atau mungkin kasus yang berbeda, rekan-rekan mahasiswa di sini sudah lebih siap dan tidak merasa gupuh melakukan formulasi psikopatologi, penegakan diagnosis, usulan terapi, dan prognosis. Gitu ya, karena prognosis pun nanti berhubungan tuh dengan cara kita mengkomunikasikan terhadap pasien ataupun keluarga tentang perjalanan penyakitnya, lama pengobatannya, kemungkinan tingkat kesembuhannya ke arah sana. Oke, terima kasih. Untuk saat ini saya akhiri terlebih dahulu. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan kegiatan ilmiah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.